pagi kelas 7B. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini tentang coding ya, kita akan berdoa dulu. Siapa yang ingin berdoa? Silakan Wilson. Maju ke depan sini. Teman-teman dan ibu saya, mari kita berdoa. Bapak Ibu Tuhan yang kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga dan menyertai kami dari pagi hingga siang ini. Tuhan, sekarang kami akan belajar coding. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berbuah bagi kami dan dapat menjadi ilmu pengetahuan kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Wilson doanya. Oke, kelas 7B hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Mungkin ya. Oke. Berarti masuk semua ya? Oke, gimana kabarnya hari ini? Sangat baik aja. Baik, luar biasa. Yes. Sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Oke, biar tidak lemas, ini kan jam-jamnya ngantuk ya. Berdiri dulu yuk, kita ice breaking sebentar. Ya, ice breaking ya. Oke, karena di belajar coding, biar nanti otaknya lancar. Ini ya, cheers, boom. Oke, yes. Siap belajar coding kelas 7B? Yes, gitu ya. Bisa? Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Cheers, boom. Oke. Yes. Siap belajar coding kelas 7B? Yes. Yang lebih fresh. Yang mana? Fresh, ya disegarkan kembali. Oke, hari ini di modul 2 ini kita akan belajar coding, ya. Tepatnya dari berpikir komputasional. Walaupun kamu di informatika sudah belajar berpikir komputasional, kita praktekkan dalam web program coding, ya. Nah, setelah itu kita kelompok dan presentasi. Nah, sebelum masuk ke modul 2 berpikir komputasional, Ibu akan melaksanakan tes awal dulu. Masih ingat nggak yang waktu informatika berpikir komputasional? Oke ya, ada 10 pertanyaan. Silakan ditekan tombol powernya. Pikir komputasional hanya teksnya saja. Kenapa? Gak usah diabaikan aja lah. Yang ada antivirus itu diabaikan aja. Udah? Siapa yang belum? Sudah semua? Curang coy, Ayo, suaranya dijaga ya. Oke, sudah ya? Sudah di close aja. Yang tadi di close. Sekarang perhatikan ke depan. Oke, sudah ya, kita lihat hasil terakhir. Sudah ya, finish ya. Sudah 25. Oke, masih ada 5, 4, 3. Oke, tapi kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari hasil ini berarti masih ada yang belum paham tentang berpikir komputasional. Semuanya perhatikan di sini. Saya bahas dulu ya sebentar, baru kita praktek ya. Ini kan sudah ada
kertas tapi di komputer ya. Oke, lihat dulu semuanya, perhatikan, jangan lihat layar monitor, yang perhatikan di sini. Jadi di sini berpikir komputasional itu termasuk bagian dari coding ya. Hari ini kita belajar berpikir komputasional dengan literasi digital termasuk. Tapi yang utama ini dulu ya. Nah, berpikir itu kan kemarin kan menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, perhatikan dulu. Yang pertama kita memahami pengertian berpikir komputasional. Terus ada 4 pilar ya atau metode ya, ini dari berpikir komputasional. Nanti setelah ini kita mempraktekkan berpikir komputasional melalui Blockly Games itu tanpa email. Ini kita kerjakan di situ. Jadi kamu gunakanlah, tuangkanlah berpikir komputasional kamu dengan aplikasi di web ini. Ada nanti masalahnya di Blockly Games ini. Nanti kita presentasikan. Ya ini sendiri dulu ngerjainnya, baru nanti kelompok presentasinya. Terus download.org. Nah, .org ini menggunakan email settingnya. Jadi nanti kalau tidak waktunya cukup di minggu depan aja, karena harus dengan email. Kita yang download email dulu. Yang ini ya, email. Klik yes. Jelas ya? Oke. Berpikir komputasional tadi apa? Siapa yang bisa jawab tadi? Angkat tangannya. Apa? Berpikir komputasional pengertiannya. Ini disimpulkan dari satu, tadi kan sudah. Proses berpikir Secara menyeluruh, logis dan teratur. ya, proses berpikir untuk menyelesaikan masalah, intinya menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien ya, dan logis dan menyeluruh. Tidak kelihatan ya. Main game dulu, oke? Oke, nah ini ya. Ada berapa kemarin? 4 pilar: dekomposi, abstraksi, pattern, dan algoritma. Oke, kita lihat bentuknya aja. Dekomposi itu apa? Masalah yang kecil kita lebih sederhana lagi ya. Kan problemnya besar, kita buat lebih kecil ke sederhana. Terselesaikanlah masalahnya. Itu yang dekomposi. Ya kan besar tuh masalahnya, kamu tuh besar banget nih. Saya susah nih menyelesaikannya. Kamu kecilkanlah masalah itu. Cari sumber masalahnya. Ya baru nanti menemukan masalahnya, baru langkah-langkahnya bagaimana terselesaikan masalahnya. Oke ya, jelas ya. Terus yang pertama ini contohnya ya, bunyi sepeda tak-tak, terus kamu cari sumber bunyinya, kamu urutkan masalah dari kecil ke sederhana. Ya. Terus yang pattern of recognition apa? Pengenalan pola. Jadi pola itu bisa dari bentuk, sifat, warna. Jadi ada 2, bisa dengan gambar, bisa dengan angka. Ini dengan gambar kan, bentuk bolanya, warnanya ya. Terus bisa dengan apa? Angka deret. Ini 2 nomor 10 sampai 22. Berarti dia apa? Pola penambahan kah, pengurangan kah? Apa ini polanya? Penjumlahan part. Ya, penjumlahan ya. Oke. Abstraction. Informasi yang penting yang diambil, yang diterima, yang tidak penting diabaikan. Jadi ada informasi banyak di situ. Kamu carilah yang paling penting. Yang tidak penting ya diabaikan aja. Ya. Contohnya ini informasinya kan banyak. Yang diminta yang mana? Hanya yang bolanya yang putih saja, yang orange diabaikan. Gitu ya. Terus yang abstraksi juga begitu. Dari sini kan tidak perlu dia dibagi 2 dan warnanya terlampau tidak penting kan informasinya kan. Soalnya apa yang dicari hanya rumus luas persegi panjang P kali R. Oke, algoritma itu deskriptif, deskriptif dan flowchart. Nah ini nanti susunannya lewat kalimat juga nggak apa-apa, nggak usah lewat flowchart ya. Kalimat begini juga nggak apa-apa ya. Terus ini sudah selesai. Nah ini contoh dekomposi ya. Langkah-langkahnya ini contoh abstraksi. Ini contoh pengenalan pola. Ini contoh algoritma. Ini contoh yang semuanya nih ya. Oke. Nah dari sini
Nih, Blockly Games. Blockly Games. Jadi salah satu kita memecahkan masalah ini loh, jalan berpikir kamu secara komputasional, cara cepat itu lewat aplikasi ini. Nah, kamu memecahkan masalah bagaimana? Ya, di sini kan ada beberapa. Sudah dibuka? Blockly Games. Loh? Blockly Games nah. Blockly Games. Nanti saya nilai buku terus saya nilai juga di ini ya. Pribadi sama yang sorry kelas. Mana puzzle? Sudah ya? Nah, sekarang gini. Jadi kamu kan suka games nih. Jadi kita tuangkan siapa yang gak suka games di sini? Ada yang gak suka games? Ada ya? Suka ya? Jadi sekarang kita berpikir dulu lewat masalah lewat games ya. Ini program dalam bentuk games ya. Contohnya ya. Di sini kan ada, kalau bahasa Indonesia ada, tapi kita menggunakan bahasa Inggris saja ini. Bahasa Inggris saja. Ya, bahasa Inggris saja. Jadi ini ada, dengarkan dulu. Dengarkan dulu lihat ke depan. Ada puzzle, maze, bird, turtle, movie, musik, computer, phone. Jadi ada levelnya, ada level 1 sampai level 10. Jadi semakin naik levelnya semakin susah, penyelesaian masalahnya semakin kompleks ya. Jadi nanti kita gunakan ini, bentuknya blok puzzle ya, bentuknya blok. Ini sama seperti scratch, tampilannya sama tapi tidak ada sprite-nya. Sprite-nya hanya satu ya. Nah, misalnya puzzle ya. Nanti kamu cari sendiri ya, puzzle. Puzzle diklik, coba. Oke. Ya. Di sini kan ada snail, cat, duck, bee. Ya. Saya contohkan satu dulu bee ya. Bee itu apa? Ducknya dulu deh. Duck apa? Bebek. Berarti maksudnya gambar bebek di sini. Jadi sini kamu mencirikan bebek itu, legnya ada berapa bebek? 2. Pilih 2. Terus cirinya apa? Cirinya? Cirinya apa bebek? Berbulu, di sini berbulu apa? Big. Terus apa lagi? Selain big? Ya, begitu ya. Oke, nanti kamu selesaikan ya. Oke, kita bisa back dulu nih anak saya. Bosan nanti back dulu lagi deh. Saya bisa main maze ya. Main maze. Coba. Nanti kalau sudah selesai nanti ada langsung complete game, gitu ya. Oke ya, sekarang kita begitu caranya yang puzzle ya. Nanti kamu lanjutkan lagi ya. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang saya yang maze. Jadi sini kan ada langkah mau forward, turn left, ya. Nah, berarti di sini apa jalannya? Berarti mau forward, nah. Berarti tambah lagi 1. Nah, run lagi. Berarti ini kode programnya. Kalau ada suara dia ada suara, ya. Oke, begitu ya level 2 ya kamu lanjutkan lagi. Oke ya, kerjakan ya. Terus selesai kamu aja. Nanti saya kasih APD-nya. Sekarang kita ke misalnya bird. Ya, isi kan? Bird ini lihat. Ada nggak bikin kan? Run program 90 derajat ke sini. Berarti harus
yang ber tadi kamu yang ber ya? Ber ya? Ya kan? Ber kan? Kamu apa? Ini. Kamu apa? Tadi. Sama kamu sama Sudah. Kalau kamu semuanya kamu. Oh. Ini kelompok dia maju nanti ya. Yang ini dua sama ini. Nah. Ini Raja. Ini Dian. Dina. Ini ganti. Nah ini. Oke. Ya. Sekarang ini. Perhatikan. Perhatikan LKPD-nya. Yang ini coba saya jelasin dulu. Kan kamu tulis nama lengkap di sini ya. Ya, di sini ya tulis nama lengkap ya. Terus perhatikan puzzle ini. Nah, susunan kembali di sini kamu gambar rapi. Terus telaah pilarnya. Apakah dia berpikir komputasional dengan dekomposisi, pattern recognition atau abstraksi ya. Itu aja. Sama juga yang blok 3 mes level 2 juga sama. Level 3, level 4 dengan sampai bird. Oke ya? Oke. Kalau yang level bird dengan mes itu tulis kode programnya. Hah? Backnya yang mana? Ini. Kode programnya ya seperti ini nih kode programnya. Kode programnya yang ini nih, yang kamu catat. Ini, ya. Jelas ya. Terus kamu telah termasuk berpikir komputasional bagian mana pilarnya, ya? Ya tulis lah. Terus alasannya apa? Ya, oke ya. Jadi kita saya pilih nanti lihat hasilnya masing-masing. Nanti kita kelompok. 1 lewat 10 kita mulai presentasi ya. Sebentar aja ya. Oke. 1 lewat 10 kita mulai presentasi. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada? Tidak ada ya. Periksa jawaban dulu ya. Periksa jawaban apakah benar apa enggak. Nanti di situ ada kelihatan kode JavaScript-nya. Bisa sambil belajar. Masih berarti belum tidak benar. Ya, tunggu benar semua baru. Berarti ada yang salah dulu. Ya, merah. bebek itu berapa? Itu masih ada. Pertanyaan itu kode programnya apa? Programnya. Kode program yang sini ini. Yang ini hasilnya apa? Level mana jelas itu? Iya, level ini. Ya, kamu bisa jawab sampai level berapa seminar. Ya, oke? Jam 1 lewat 5 saya nilai yang ini dulu ya. Iya. Kalau kurang cukup yang bagian depan di belakangnya ya. Ya, di belakangnya. Berarti ini kelompok 1 ya. 2, 3, 4, tulis kelompoknya. 5, 6 ya.
Repeat itu perulangan ya. Ini gimana pasnya atau yang programnya? Programnya yang di sini pas sudah dari sini. Oh, pasnya yang ini pasnya. Kamu ini udah selesai kan ini? 1, 2, 3 udah selesai. Belum kan? Mana coba di kopi? Tadi udah sampai level 9 ya? Saya iya, dia termasuk bagian keras ya. Jika dia X, Gua ini apa? Apa sih abstraksi? Maksudnya kayak pengenalan pola. Itu abstraksi. Investasi, Ber. Jalan dulu. Bu, ini masuk algoritma pengenalan pola. Bos yo, diskusi berubah. menurut tuh ya, Ya, diskusi. Ya, kodenya itu yang di bagian kanan, itu yang kamu catat. Yang sebelah sini. Ini yang sebelah sini yang kamu catat ya. Oke? kalau gitu Oke, bukan ya. ini udah kalian berdua ya. Ini itu pengenalan pola atau algoritma. Cek rambut. Cek menurut itu pengenalan pola atau algoritma. Game ini. Dari mana lu kena? Harus jelas kalau algoritma fungsionalnya harus jelas kenapa harus algoritma. Ya. Yang kata algoritma siapa? Nggak ada kan? Masih level berapa?
Itu masuk apa tidak? Lah, ada sih. Yang harus dia salah. Kenapa termasuk pengenalan pola gitu? Kenapa yang lain? Pengenalan pola. Apa lagi? Apa dong jadinya? Saya mulai keliling ya. Sampai sebisanya aja keliling ya. Mikir guys. Di komposisi. Emang ya? Empat. Empat ya? Labirin. Ini kenapa dia metodenya itu kalau abstraksinya ya dilihat dari mananya, oh masalah ini kan lihat fokusnya kemana misalnya, terus kalau algoritmanya di langkah-langkahnya jalan dulu. Jadi gini nih, termasuk begini, telaah kamu telaah, oh yang masuk
algoritma berarti saya buat urutannya itu tentang di lakukan struktur pertama apa ini dulu ini itu maksudnya ya metodenya terus alasannya itu ya kamu harus jelas alasannya. Kamu harus jelas sampai dengan ya. Kalau kurang dikasih tahu Ini ya. Kamu seberapa? Yang lainnya juga
Kenalan dulu, baru Kenalan apa ya dari kelompok 3? Perkenalan nama Felix. Nama saya Felix. Hari ini kami akan menjelaskan FKPD dari Blockly Game bagian 4 level 3. Di sini di sana tuliskan kode programnya, terus dijawabnya jika tidak memiliki cacing, burung ini harus bergerak ke bawah 300 derajat. Terus bantu telurnya bergerak ke atas 60 derajat. Kita baca. Baca soal itu. Oh, dari surat di atas sebutkan pilar atau metode yang dapat salah satu saja dan menjelaskan alasannya. yang soalnya Baca sini. menyelesaikan masalah dengan teknik Deko. Contoh bagaimana cara membuat burung bisa mengambil cacing dan telur. Dua. Model apa yang digunakan untuk bisa membuat burung mengambil cacing dan telur? Tiga, berapa derajat yang harus dilalui burung? Empat, bagaimana susunan pori tersebut? Ya, terima kasih. Buat ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ada. Untuk tangan seperti Oke, bagus ya. Jadi di sini sudah jelas programnya itu menggunakan dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi. Halo, dekomposisi. Jadi dari masalah besar itu kita lihat kecilnya di mana, ya. Jadi dilihat dulu burungnya itu arahnya kemana, mencari cacing dengan sampai dia menuju ke telurnya. Oke ya. Sekarang lanjut kelompoknya si Wilson ya. Silakan maju ke belakang. Kami tentang dulu ya. Meninggal. Nah, ini nih. Dan Oke, silakan maju. Yang lain, perhatikan siapa nih? Duduk di tempat nih. Selamat pagi Bu Vero dan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rindu Sumatra. saya Timothy Patricia. Saya Alvin. Saya Timothy. Pada Siang hari ini, kami akan mempresentasikan LKPD berpikir komputasional dari Blockly Game sebagian yang level 2. Jadi, saya akan membacakan soal pertama, yaitu tuliskan kode programnya. Kode program pada Blockly Game sebagian level 2 ini adalah game-nya itu dasar headboard yang bunyinya headingnya 0 derajat, yang else-nya headingnya 90 derajat. B. Telah pilar atau metode berpikir komputasional. Dari di atas sebutkan pilar atau metode yang tepat, salah satu saja dan menjelaskan alasan. Metode yang digunakan adalah pengenalan pola. Karena dalam game ini kami harus menyusun kode program untuk mendapat pola yang benar agar belum sampai pesan kami. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan pada siang hari ini dapat menjadi kunci jawabannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan. Oke, lanjut. Oke, yang untuk kelompoknya Wilson itu berlevel 2, ya, menggunakan program jika, do, lakukan dan yang lainnya. Jadi ini ada pengenalan pola. Bisa juga polanya dia termasuk pola berapa, terus menyusun kode programnya sekian, buatnya sampai ke sarangnya. Oke, lanjut terakhir kelompoknya Nina. Kita berikan tepuk tangan. Ayo mana tepuk tangannya? Oke, silakan. Selamat pagi Bu Vera dan teman-teman. Hari
bagian B selanjutnya. Atau metode pemilihan profesional dari disebutkan gelar atau metode yang tepat salah satu saja dan melaksanakan pengenalan karena itu memakai beberapa kode yang disediakan dan juga harus menggunakan program untuk membaca kode yang mengenal tersebut berdasarkan dan mensiasati dapat mencapai nilai tinggi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, di sini kan sudah ada tingkatan langkahnya sudah banyak nih ya. Kelompok step 4. Pengenalan pola termasuk juga, tapi di sini lebih tepatnya itu, algoritma. Kenapa algoritma? Karena dia tahapannya mulai dari menyelesaikan masalah, mulai dari yang tingkatan langkah yang pertama sampai terakhir tujuan. Ya, jadi ini urutan langkah-langkahnya lebih tepatnya algoritma. Oke ya, Bapak ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Jadi di sini sebelum kita refleksi kita ice breaking dulu yuk. Ice breaking dulu. Siapa yang mau bisa ice breaking depan? Gini ya, biar semangat. Sini. Merah, tepukannya 1, biru, kuning, 3. Terus warna pelangi. Sekali ya. Merah, biru, kuning, warna pelangi. Lanjut. Ya, jadi dari mulai dari berpikir komputasional sampai dengan kamu menyelesaikan dengan masalah dengan block games, ya. Setelah tadi soal dari beberapa level, siapa yang bisa merefleksikan? Saya pelajaran hari ini. Oke, silakan. Sebutkan namanya. Nama saya Felix. Jadi hari ini kita belajar konsep berpikir komputasional kan melalui block games. Apa yang didapat dari block games? Bisa terpecahkan masalahnya berpikir secara Menggunakan efektif. 4 teknik kunci, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Oke, terima kasih. Kalian sudah bergabung. Sekarang kita evaluasi ya. Dari yang kamu kerjakan itu, saya melihat sampai di mana tanggapan kamu atau penanggapannya paham atau tidak, ya. Kita lihat nih yang dapat skor yang tertinggi, ya. Oke, sekarang kita buka lagi. Yang tadi di close aja block games. Kita buka word call lagi. Word call. Nah ini. Ini. Yang tadi kan tinggal diganti aja kodenya. 94930 455 205. Kodenya beda ya. Tadi kelompok yang lain dikumpulkan aja. Sudah selesai kelasnya. Kelompoknya ini kenapa nggak digambar? Halo, ini nggak digambarkan? Kita nanti punya buka. Pada programnya mana? Pada programnya? Nanti bisa. Oke. Nanti akan ambil seperti ya, nggak usah dikerjakan dulu sebentar. Sama-sama. Yang sudah terlanjur, yang belum sebentar. Ini masukkan nama ya. Nama, misalnya Wilson. Absen berapa Wilson? 22. Oke ya, start. Ayo silakan. Nama, street, nomor absen. Bu, ada
Oh ya udah bisa stop. Udah stop aja. Berarti benar baru benar semua ya. Oke. Lah kesalahan bukan mes. Iya. Lah. Ya sudah, berarti bonus. Ya. Iya. Jadi kalau benar 4, berarti paling skor paling tertinggi 4 ya. Oh benar 4. Wow. Enggak kayak nomor 1 ya. Ya Timothy kurang coy. Gila sok. Harus bener. Ya lompat gara-gara Timothy masuk. Enggak terima. Timothy ngulang kayak Timothy ngulang ya, Bu. Sekali ya, sekali nggak ada berkali-kali. Timothy curang. Sekali. Itu karena ngulang tapi David juga ngulang ya. Sudah, ayo, sudah, saya sekali ya. Saya cek dulu siapa yang. Ya, tadi kan ada kesalahan yang nomor berapa tadi yang mes kali ya. Jadi skor tertinggi 4 ya. Gua paling tinggi dan ngulang. Iya, ya. Jangan lihat.
Gua kayak 4 kasih. Foto saya. 12 menit. Ya, ini cepet. Lihat nih, siap. Oke ya, sudah. Oke, sambil nunggu semuanya, sekarang kita kesimpulan ya. Sekarang bagian taruh. Dari berpikir komputasional, 4 pilar ini, halo, perhatikan dulu, kita lihat monitor, ya. Di sini kamu menyelesaikan masalah dengan kode program ya. Ada fungsi if else, apa lagi tadi? Selain if else, halo, move, maju, ya, repeat until, terus apa lagi? Hah? Ya, bahasa Indonesia apa tadi? Bergerak, maju, repeat until, pengulangan, while do, if, jika, if else, ya, if else lagi, terus tingkatan x dan y, sumbu x dan y. Ya ini nanti program, kalau bahasa programmernya beda, tetap codingnya sama, ya. Tadi kan kamu terakhir dilihat itu tuh ada coding kan, yang hitam itu, yang hitam putih, itu apa codingnya? Tadi saya sudah jelasin, menggunakan bahasa program apa tadi? Yang kelihatan terakhir tuh setelah sukses, kan ada kelihatan tuh codingnya while itu, yang putih hitam, yang terakhir, itu nama codingnya apa? Coba, ketika sudah selesai tadi, kita coba klik ke sini. Yang ini kan sudah selesai nih. Ini run program. Perhatikan dulu, sudah selesai kan? Ini move forward dalam kurung titik koma. Ini namanya program apa di sini? Lihat ini apa? Sebutkan namanya. JavaScript. Salah satu bahasa pemrograman itu JavaScript, ya. Jadi kita sambil belajar. Oke ya, jelas ya. Itu kesimpulannya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke dalam kode.org. Nanti bisa di rumah belajar, masuk emailnya. Bisa juga kita menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Kode yang ini, bagian yang ini, dicatat di bukunya. Nanti PR-nya lihat dulu. Nanti kita langsung maju praktek. Yang ini, minggu depan PR-nya kamu di rumah menggunakan email ya. Kode.org, ya. Yang ini, minggu depan. Kode.org ini menggunakan login email Gmail, ya. Jadi minggu depan siapkan Gmailnya. Ini ya, nanti masuk ke kode.org. Kita pilihnya yang student, yang ini, yang student. Oke ya, jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan kelas 7B? Ada pertanyaan? Ini PR-nya, kamu coba lihat-lihat dulu kode berpikir komputasional yang student, ya. Nanti minggu depan kita tinggal praktekkan, ya. Jelas ya? Syaratnya apa minggu depan? Harus ada apa? Loginnya? Jangan dibuang lagi ya. Oke, sekarang di close semua, close, ya close, di close semua, close. Nah untuk di shutdown, terus nanti di refresh 3 kali. Perhatikan kelas UP, untuk coding tidak ada STS. Jadi saya menilainya dari harian ya. Seperti ini saya nilai, nanti ada portofolio, ada tes yang kemarin. Nanti saya kembalikan hasilnya, ya. Jelas ya? Oke. Ya, di shutdown, pertanyaan. Jangan berdiri dulu, tidak bersifat kita doain. Kursinya dirapikan dulu. Jangan berdiri di sini kita doain. Tadi dapat gua 8,1.